Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2025. Bab 3385, Hadiah Perwakilan Kelas. Bab 9231 sampai dengan bab 9235. Meskipun dalam hati mereka sangat tidak senang, mereka semua memahami satu kebenaran mendasar. Selama mereka melihat Ye Chen, mereka harus siap berdarah. Lagi pula, lebih baik menghabiskan uang untuk menghindari bencana. Jadi semua orang setuju, terutama Heng, yang berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye benar, tidak ada yang namanya makan gratis. Kita harus membayar sesuai dengan apa yang seharusnya kita bayar." Ye Chen sangat puas dengan sikapnya dan berkata sambil tersenyum, "Heng, kamu membuat kemajuan besar." Heng tersenyum dan berkata, "Terima kasih Tuan Ye atas pujiannya." Ye Chen tahu bahwa dia tidak mengucapkan terima kasih dengan tulus, tetapi berada di bawah tekanan. Karena mengira orang-orang ini sudah cukup disiksa dan dieksploitasi olehnya, Ye Chen memutuskan untuk menamparkan mereka setelah menamparkan mereka. Jadi dia berkata kepada Heng, "Heng, kurasa kamu tahu situasi saat ini. Mulai sekarang, kamu akan menjadi perwakilan kelas di antara orang-orang ini. Aku akan memberimu nasihat gratis sebagai hadiah karena menjadi perwakilan kelas." Heng berkata cepat, "Tuan Ye, silakan bicara." Ye Chen berkata, "Setelah kembali ke Amerika Serikat, pergilah ke rumah sakit untuk memeriksa pankreas Anda. Belum ada gejala, tetapi sudah mulai menyebar ke daerah sekitarnya." "Tidak mungkin." Heng melambaikan tangannya dan tersenyum. "Saya baru saja menjalani pemeriksaan fisik lengkap 3 bulan lalu, dengan fokus pada pemeriksaan kanker seluruh tubuh. Dokter pribadi saya mengatakan bahwa hasil pencitraan tubuh dan penanda tumor saya semuanya normal." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kepala pankreas adalah area yang relatif tersembunyi, dan penyakitnya berkembang sangat cepat. 3 bulan sudah cukup untuk menimbulkan masalah. Saya punya paman yang menderita kanker pankreas. Dia seharusnya lebih kaya dari Anda. Tetapi dia tetap tidak bisa menghentikan penyakitnya. Periksakan saja. Itu tidak akan membahayakan Anda." Heng merasa sedikit panik saat melihat ekspresi serius Ye Chen. Dia masih belum bisa memahami apa yang bisa dilakukan Ye Chen, tetapi fakta bahwa dia bisa membuat orang tidak berdaya hanya dengan satu kalimat memang luar biasa. Dia pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Jadi, dia segera berkata dengan hormat, "Terima kasih Tuan Ye karena telah mengingatkan saya. Saya akan memeriksanya segera setelah saya kembali." Ye Chen mengangguk. Energi spiritual dalam tubuhnya adalah energi kehidupan yang paling orisinal dan paling murni. Energi itu tidak hanya memiliki kemampuan alami untuk menyembuhkan semua penyakit,
tetapi juga peka terhadap berbagai lesi seperti radar. Selain itu, kekuatannya terus meningkat akhir-akhir ini. Baginya, tidak perlu menggunakan energi spiritual untuk ditransfer ke tubuh Heng untuk penyelidikan. Lesi kanker di tubuh Heng seperti noda tinta yang tiba-tiba muncul di kertas A4 putih, terlihat jelas olehnya. Awalnya, dia terlalu malas untuk peduli dengan hidup dan mati para bajingan ini. Tetapi karena pihak lain tahu apa yang sedang terjadi, dia mungkin juga memberinya beberapa keuntungan, yang juga akan membuatnya lebih mudah untuk mengendalikan orang-orang ini di masa depan. Jadi, Ye Chen berkata kepadanya, setelah pemeriksaan, saya tidak menyarankan Anda untuk berobat ke Amerika Serikat. Anda dapat menemui saya lain kali Anda datang ke Tiongkok. Saya dapat membantu Anda menyembuhkannya. Heng bingung. Di satu sisi, dia merasa kata-kata Ye Chen agak sensasional. Dan di sisi lain, dia merasa panik tanpa alasan. Akan tetapi, dalam hatinya dia juga tahu bahwa karena ini menyangkut kesehatannya sendiri, dia lebih suka mempercayainya daripada tidak. Jadi, dia segera berdiri, membungkuk sedikit kepada Ye Chen, dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Ye." Setelah itu, dia berkata dengan sedikit gugup, "Tuan Ye, jika Anda tidak memiliki instruksi lain dalam 2 hari ke depan, saya berencana untuk kembali malam ini. Apakah Anda setuju?" "Tidak masalah." Ye Chen mengangguk, "Kembalilah dan persiapkan dananya, dan kembali dalam beberapa hari." "Oke." Heng menghela napas lega, segera mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan kepada asistennya, meminta pesawat pribadi itu bersiap lepas landas dan bergegas kembali ke Amerika Serikat malam ini. Ye Chen berdiri dan berkata kepada semua orang, "Kalian semua bisa kembali bersama. Buatlah pengaturan berdasarkan keadaan kalian sendiri. Kembalilah ke Jinling dalam waktu seminggu." Setelah itu, ia menunjuk Matt Finkelstein dan berkata, "Matt, Anda akan bertanggung jawab untuk menghubungi orang-orang ini. Jika ada yang tidak kembali dalam seminggu, Anda harus segera melapor kepada Steve." Matt Finkelstein segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Ye. Saya akan mengawasi mereka dengan ketat." Ye Chen mengangguk, lalu berkata kepada Tawana, "Nona Sweet, istirahatlah yang cukup besok dan bersiaplah untuk 2 konser berikutnya." Tawana bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, apakah ada waktu bagi Anda dan Nyonya Ye untuk makan?" Ye Chen melambaikan tangannya, "Lupakan saja. Kamu harus istirahat yang cukup. Kita bisa bicara tentang makan nanti." Tawana sedikit kecewa, tetapi tetap mengangguk dengan hormat, "Baik, Tuan Ye." Ye Chen berkata kepada Steve lagi, "Steve, terima kasih atas kerja kerasmu dalam masalah omong kosong ini." Steve langsung berkata, "Tuan Ye, Anda terlalu sopan. Inilah yang harus saya lakukan. Saya akan berada di Jinling untuk waktu yang lama di masa mendatang. Jadi kita harus lebih banyak berkomunikasi."
Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tetaplah berhubungan." Setelah itu, dia melihat jam dan berkata, "Semuanya, hari sudah mulai malam. Aku pergi dulu. Sampai jumpa lain waktu." Malam itu, sebuah pesawat pribadi lepas landas dari Jinling dan menuju Amerika Serikat. Heng membuat janji dengan dokter pribadinya di pesawat. Namun, ia tidak sekuat keluarga Rothschild dan keluarga Fei. Dan ia tidak memiliki rumah sakit umum pribadinya sendiri. Ia hanya dapat meminta bantuan dokter pribadinya untuk membuat janji untuk pemeriksaan sumber daya di rumah sakit terkemuka di Amerika Serikat. Meskipun ia tidak memiliki rumah sakit sendiri, karena ia membayar hampir 100 kali lipat harga pasar, rumah sakit teratas segera mengoordinasikan sumber daya pemeriksaan untuknya dan sudah siap bahkan sebelum ia mendarat. Saat pesawatnya mendarat di New York, waktu setempat sudah larut malam. Karena rumah sakit telah membayar jutaan dolar untuk pemeriksaan tersebut, semua dokter yang terlibat dalam pemeriksaan tersebut sudah bersiaga di pos masing-masing, menunggu untuk memeriksa Heng segera setelah ia tiba. Heng juga menjalani pemeriksaan di rumah sakit ini 3 bulan lalu. Ia dan miliarder lainnya menjalani pemeriksaan fisik hampir setiap 6 bulan dan memilih jalur super VIP rumah sakit. Pada hari pemeriksaan, semua bagian pemeriksaan akan menyediakan waktu khusus untuk melayaninya sendiri. Ia akan diatur oleh rumah sakit untuk tinggal di bangsal teratas rumah sakit terlebih dahulu, sehingga tidak perlu repot bangun pagi dan bergegas ke rumah sakit. Bagi orang kaya seperti dia akan tiba di rumah sakit malam sebelumnya, berganti pakaian khusus rumah sakit untuk pemeriksaan, dan tidur di kamar mewah rumah sakit. Ketika dia membuka mata keesokan harinya, dokter dan perawat akan datang ke bangsalnya untuk memeriksanya. Tetapi kali ini dia tidak punya kesabaran untuk menunggu hingga fajar untuk pemeriksaan. Jadi dia langsung naik mobil ke rumah sakit segera setelah mendarat. Ketika dokter pribadinya menemuinya, ia bertanya dengan heran, "Pak, hasil pemeriksaan fisik Anda 3 bulan lalu semuanya normal. Mengapa Anda terburu-buru untuk melakukan pemeriksaan lagi?" Heng berkata, "Tolong beri saya pemeriksaan kanker sistematis lainnya, terutama untuk pankreas. Seseorang mengatakan ada yang salah dengan kepala pankreas saya." "Ini," dokter berkata, "ini mungkin agak tidak masuk akal. Terakhir kali saya memeriksa, saya fokus pada pankreas Anda dan memang tidak ada masalah." Heng melambaikan tangannya. "Jangan bicara tentang apa yang terjadi 3 bulan lalu. 3 bulan adalah waktu yang cukup untuk banyak hal terjadi. Tahukah kau apa yang kualami dalam 3 bulan ini? Oh tidak. Tahukah kau apa yang kualami dalam 3 hari ini? Bahkan Tuhan tidak akan percaya jika aku menceritakannya." Setelah berkata demikian, dia segera memberi perintah tegas, "Cepat periksa, jangan buang waktu." Bersambung.